bahwa berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, itu juga termasuk kewajiban agama. Kalau Anda tinggalkan rumah dan anak Anda yang berkebutuhan khusus bersama ibu Anda yang sudah tua, itu karena Anda ingin melepaskan beban, ini yang menjadi masalah. Tentunya itu tidak boleh dilakukan. Ya, seorang ibu yang baik harus tetap sayang kepada anaknya apapun keadaan anaknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah maba'ad. Pemirsa Al-Kalam, kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya single parent, usia 43 tahun dari Piungan. Banyak orang yang mempertanyakan tentang masa depan anak saya. Pertanyaan saya adalah, berdosakah saya yang membiarkan ibu saya yang sudah sepuh usia 71 tahun mengasuh sendiri anak saya laki-laki usia 14 tahun yang berkebutuhan khusus yang saat ini duduk di kelas 8 SMPLB. Sementara saya tinggal di tempat lain, ya, kota gede, karena saya ingin hijrah dalam segala hal. Akhir-akhir ini saya hanya bisa pulang seminggu sekali karena pekerjaan saya libur seminggu sekali. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur hijrah di tempat saya saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon pencerahan dari Bapak dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah berdosa kalau saya membiarkan orang tua saya sudah tua mengasuh anak saya yang khusus? Maka ini perlu diteliti ulang. Sekalipun rangkaiannya panjang ya, karena anak ini juga kewajiban suami. Sedangkan Anda tadi bercerita sebagai single parent. Artinya mungkin pisah. Tentunya pisahnya Anda dan suami itu tidak menghalangi akan kewajiban suami untuk tetap menjaga dan memelihara anak. Sahih. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka wajib atas seorang bapak itu memberikan nafkah, memberikan nafkah dan bertanggung jawab atas istri dan anak yang dikandung oleh istri. Tentunya bicara masalah kewajiban, ini kewajibannya suami, karena anak itu anak suami. Hanya saja kenyataan yang ada, bisa tidak tahu ya masalahnya. Mungkin suami ibu tidak bertanggung jawab. Yang ada di sini adalah ibu Anda dan Anda sebagai seorang ibu kandung. Maka yang tepat adalah dilihat permasalahannya. Jika memang Anda harus meninggalkan rumah karena sebuah pekerjaan, dan kalau Anda tidak bekerja, Anda tidak bisa makan, mungkin itu ada hal yang kita maklumi. Tapi kalau Anda tinggalkan rumah dan anak Anda yang berkebutuhan khusus bersama ibu Anda yang sudah tua, itu karena Anda ingin melepaskan beban, ini yang menjadi masalah. Tentunya itu tidak boleh dilakukan. Ya, seorang ibu yang baik harus tetap sayang kepada anaknya apapun keadaan anaknya. Apalagi anak berkebutuhan khusus itu anugerah dari Allah, rezeki dari Allah. Siapa tahu dari anak tersebut ibu dapat syafaat. Insyaallah yaumul qiyamah. Maka nasihat saya, saran saya, tetap jangan biarkan ibu Anda mengurusi atau mendidik atau mengasuh anak ibu yang berkebutuhan khusus. Kalau memang pekerjaan bisa dilaju, ya, dari tempat kerja ke rumah bisa, sehingga Anda bisa mengurusi putra ibu yang berkebutuhan khusus, itu jauh lebih afdal. Karena anak yang berkebutuhan khusus hanya butuh satu hal, yaitu kasih sayang, perhatian dan kasih sayang.
maka berikan, curahkan perhatian kasih sayang kepada anak Anda, insya Allah dengan cinta maka akan terjadi perubahan pada putra itu. Jadi gitu ya, kalau pindahnya ibu karena tuntutan pekerjaan yang tidak bisa tidak, itu suatu hal yang bisa kita maklumi. Tapi kalau pindahnya ibu ini untuk meninggalkan beban atau melepaskan tanggung jawab, itu yang tidak benar. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan pada ibu. Penyebab single parent, kalau ternyata pisah, ya coba dirembuk, bicarakan lagi dengan mantan suami. Siapa tahu mungkin tetap sang suami masih mempunyai hati atau perasaan dan juga kasih sayang kepada anaknya, sehingga bisa membantu. Kalau ternyata single parentnya itu misalnya sang suami itu sudah meninggal, ya kembali kepada yang tadi disampaikan, bahwasanya kalau karena tuntutan pekerjaan itu juga berarti bisa dimaklumi. Hanya saja penting untuk dicatat, tadi saya memahami redaksi hijrah itu mungkin husnuzon saya adalah suatu kondisi di mana ibu saat ini memiliki komunitas atau berada dalam komunitas yang bisa memotivasi secara ibadah, ketakwaan dan keagamaannya. Itu sangat bagus sekali dan semoga istiqomah. Hanya saja yang perlu kami tegaskan juga, menambahkan dari yang sudah disampaikan Ustadz Sigit, bahwa berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, itu juga termasuk kewajiban agama. Banyak dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis yang menegaskan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Mungkin tidak pada tempatnya di sini untuk menyampaikan detailnya, tetapi perlu diingat itu juga, bahwa jangan sampai penambahan ketakwaan kita baik dalam ibadah harian, bersilaturahim, bersosialisasi dengan para orang-orang beragama itu justru di satu sisi, mohon maaf, khawatirnya adalah malah justru menimbulkan kedurhakaan atau setidaknya kekurang perhatian kita kepada orang tua, khususnya ibu. Itu karena orang tua tadi sudah usia 71 tahun, betul, ya saatnya untuk betul. Yang kedua sangat penting sama Ustadz Sigit tadi, saya hanya memberikan penekanan, logisnya adalah namanya anak berkebutuhan khusus, ada orang tuanya saja, itu sudah dalam tanda petik merepotkan. Meskipun saya tetap pada keyakinan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu memberikan takdir kepada ibu berupa karunia putra yang berkebutuhan khusus, itu saya sangat yakin, seyakinnya bahwa Allah sudah maha mengetahui kadar ukuran kekuatan ibu untuk mengasuh anak itu. Sehingga yang perlu kita tegaskan, tidak ada ibu saja, pastinya putra ibu itu secara, mohon maaf dengan segala hormat, pasti merepotkan ibu, apalagi kalau ditinggal. Sehingga cara menimbangnya adalah, atau dalam bahasa baku agama fikih muwazanah, fikih menimbangnya adalah bagaimana kalau seandainya misalnya ibu bisa taruhlah meminta keringanan kepada pihak kantor atau tempat bekerja ibu untuk misalnya dalam 1 minggu itu diberi waktu lebih, tidak hanya sekedar 1 hari, untuk memastikan kondisi, sekali lagi, kondisi orang tua ibu, yaitu ibunya ibu sendiri dan juga sang anak itu tidak kurang kasih sayang, setidaknya juga merasa bahwa ibundanya ibu alias neneknya si anak itu tetap dalam kondisi sehat lahir batin juga. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama, Masya Allah, tausiah dari Ustadz Sigit, bahwa sebetulnya anak itu kewajiban orang tua laki-laki, ya. Di sini adalah suami ibu, ya. Suami ibu itu yang menjadi kewajiban memberikan nafkah kepada anak ibu, ya. Jadi istilah firaq, ya, berpisah dengan suami, itu tidak menghalangi adanya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada anak ibu. Nah, tadi disampaikan Ustadz Thoyib, kecuali kalau memang firaqnya karena meninggal, tentunya ibu yang bertanggung jawab untuk mengurusi anak, gitu. Tentang hijrahnya ibu dari Piungan menuju ke Kota Gede, kalau memang meninggalkan itu karena pekerjaan, ya, pekerjaan memang ingin memberikan nafkah kepada anak, ingin membahagiakan ortu, tentunya sangat dimaklumi, ya. Sangat dimaklumi. Jangan sampai meninggalkan rumah itu karena biar ingin lepas dari tanggung jawab, beban dan lain sebagainya, senang
karena sudah tidak terbebani anak, tidak terbebani orang tua, sehingga menjadi merdeka. Itu jangan sampai seperti itu. Ya. Kemudian tadi ada tambahan dari Ustadz Thoyib, kalau memang ada langkah-langkah konkret, ya, bisa rembukan dengan mantan, memahamkan ini kewajiban agar dekat dengan anaknya, bisa ambil langkah seperti itu. Atau yang kedua, misalnya dengan lobi kantor, agar tidak hanya sehari dalam 1 minggu itu dekat dengan keluarga. Dicurhatkan ke kantor, biar bisa dimaklumi dan bisa dekat dengan anak dan orang tua. Baik, ibu di sini adalah nenek ya, yang sudah usia sepuh 71 tahun, itu ibu juga punya kewajiban birrul walidain. Jangan sampai merepotkan ibu ya untuk mengasuh anaknya, anak jenengan, tapi ibu punya kewajiban birrul walidain, juga punya kewajiban untuk menanggung anak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan solusi, bisa memberikan yang terbaik untuk ibu, dan mudah-mudahan ibu tetap istiqomah. Amin. Untuk melaksanakan amanah. Amin. Baik, wal afu minkum, jazakumullah ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.